اللهم يا جامع الناس جامعهم لنهضة العلماء يا أرحم الراحمين. يا ربنا انصر جهاد نهضة العلماء بالذب عن بيضة ديننا نرسودنا وقوي أوطابها بالروح والاهتداء يا ربي هيئ لهم من أمرهم رشدا في حل مشكلة وفك معضلة يسر لهم ربي وديناهم بالهدى يا أرحم الراحمين ارحم عبادا سعوا في نصرة دين ربي زد لهم مددا عند استداد القروب واسوداد الحطوب امنح لنا يا إلهي الصبر والجلد في كل طرفة عين لا تكلنا إلى أنفسنا أصلحا شؤوننا أبدا وصلي أزكى صلاة مع سلام على خير البريات من بالله قد جاهد يا سلام يا سلام سلمنا والمسلمين سلمنا والنهديين سلمنا والنهديين يا ربي بالمختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار رزقنا من الأوطار يا الله يا غفار وارحمنا واغفر لنا يسر لنا أمورنا بلغ لنا كل المنى. Ketua Ansor, Ketua Fatayat Muslimat NU, Ibu PNU, Lembaga Takmir Masjid, Lembaga Dakwah NU, Jisnu dan seluruh nahdien-nahdiyat, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Tahadus binima, alhamdulillah, pagi yang cerah ini kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan ini adalah tanda bahwa kita senantiasa menjaga risalah Rasul, kita terus memperkokoh ukhuwah kita, tali ikatan kekeluargaan kita sebagai umat Islam, sekaligus kita saling mengingatkan dalam kebenaran. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan yang menunggu kami adalah bagian dari umat-umat terpilih yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Di awal sambutan ini saya akan mengajak menunggu semuanya, mari kita membacakan sholawat tibbil qulub sebagaimana ijazah dari para ulama kita di dalam menghadapi pandemik. Mudah-mudahan ini menjadi syifa, menjadi obat dari kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita ini hari-hari ini menghadapi 3 tantangan besar. Saya ajak semuanya untuk mencatat dengan baik apa yang saya sampaikan. Nanti ada kuis yang bisa jawab, saya kasih hadiah 100.000 member Malaysia. Setuju? Cocok? Ya, saya siapkan 5 hadiah. Dia ada 5 orang yang dapat 100.000 rupiah. Ya. Jadi kita ini sekarang menghadapi 3 tantangan besar. Yang kalau kita ini berhasil menghadapi tantangan ini, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Kita ini sudah sering diajarkan oleh para ulama, para guru kita, bahwa kalau ada masalah, janganlah bersedih hati, jadikanlah masalah itu menjadi masalah. Betul? Kalau kita menghadapi tantangan, janganlah tantangan itu menjadi kendala bagi kita. Justru kita harus jadikan tantangan itu menjadi tantangan. Kalau kita menghadapi kesempitan, janganlah membuat kita susah. Justru kesempitan ini harus kita jadikan sebagai satu kesempatan. Jadikanlah masalah menjadi maslahah, jadikanlah tantangan menjadikan bentengan, dan jadikanlah kesempitan itu menjadi kesempatan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan itu ada kemudahan. Ini yang disebut bahwa kita harus menjadi generasi yang cerdas. Maka 3 tantangan ini pertama adalah kita menghadapi suatu tren di mana ada sebagian dari kalangan kita ini terpapar dengan paham-paham transnasional. Apa sih transnasional itu? Paham-paham dari luar. Ya. Mereka menganggap bahwa bentuk negara selain yang disebut oleh mereka sebagai negara agama itu dianggap sebagai tauhid, sebagai kafir. Padahal negara Madinah itu adalah negara yang dibangun atas dasar apa yang disebut sebagai membangun sebuah peradaban yang unggul di atas semua golongan. Paham-paham ini kadang-kadang membentur-benturkan antara agama dengan negara. Misalnya ada pertanyaan, bagaimana hukumnya menyanyikan lagu Indonesia Raya? Mereka menyebutnya haram. Bagaimana kita hormat kepada merah putih? Mereka menyebutnya haram. Mereka mempertentangkan, menghadap-hadapkan antara agama dengan negara. Padahal, Bapak Ibu dan saudara sekalian, para ulama kita, terutama para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, Dr. Syekh Hashim Asy'ari telah menyampaikan satu jargon, satu spirit bahwa apa yang disebut sebagai hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari perintah agama. Kenapa demikian? Karena di dalam ketaatan kita kepada negara itu bagian dari upaya kita untuk membangun keteraturan sehingga timbullah apa yang disebut sebagai maslahah. Nah, maka bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjalankan kewajiban sebagai warga negara, pada dasarnya kita telah menjalankan satu syariat dari agama. Maka ada kaidah fikih, kaidah maslahah, pertama syar'ullah, bahwa pada setiap yang kita jumpai maslahah sesungguhnya di sana terdapat syariat ataupun kebutuhan Allah. Nah, jadi kalau kita melihat NKRI sekarang kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita misalnya berada di lampu merah, saya mau tanya, kalau lampunya warna merah kita jalan atau berhenti? Berhenti. Kalau kita menerobos lanjut jalan, apa yang terjadi?
kecelakaan. Ya. Jadi ketika kita taat pada peraturan pemerintah, pada dasarnya kita telah menjalankan syariah dalam beragama. Kita tidak membangun kemungkaran, kita tidak melahirkan kemudaratan dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita harus berbangga menjadi warga NU sekaligus menjadi warga negara Indonesia. Karena apa? Karena kita menjalankan keislaman kita dan keindonesiaan kita ini dalam satu tarikan nafas. Itu luar biasa. Canggih apa enggak nih? Canggih. Jadi pendiri NU itu luar biasa, membuat satu dasar ya, kebangsaan agar kita bisa menjalankan ketentuan-ketentuan agama ini sebagai bagian dari upaya kita untuk menghidupkan syariah di dalam beragama. Ya. Jadi untuk itu, Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu ikut-ikutan ya, paham-paham yang seperti ini yang mencoba menghadap-hadapkan antara agama dengan maka kita sebelum acara-acara NU biasanya kita baca apa menyanyikan lagu ya Allah ya Allah ya Allah hubbulatan minal iman. Itu luar biasa ya. Ini spirit kita di dalam menggelorakan kebangsaan kita. Maka dalam konteks ini almarhumlah Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai peletak dasar dari konsep trilogi ukhuwah yang di dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Situbondo tahun 83. Nah, catat ya, ada kuis ya. Lumayan versi itu buat beli pulsa. Jadi di dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi tahun 83 yang dikukuhkan melalui Muktamar NU tahun 84 di Situbondo juga, itu lahir satu gagasan konsep yang disebut dengan konsep trilogi ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan kemanusiaan. Luar biasa. Maka kalau kita jalan-jalan ke Narmada di pasar, kita lihat ada ibu-ibu tabrak motor jatuh. Masa kita tanya dulu, Bu, ibu agamanya apa, Bu? Islam atau Kristen? Saya Islam. NU atau Muhammadiyah? Saya NU. PKB atau P3? Saya PKB. Kemarin pemilu kada milik Abdul Ghani atau milik? Wah ini kalau persaudaraan itu didasarkan atas adanya kesamaan asal usul, maka tidak akan lahir yang disebut dengan ukhuwah. Maka di sini indahnya konsep yang dikembangkan oleh para ulama kita yang melahirkan pada akhirnya Indonesia ini menjadi negara satu-satunya negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang alhamdulillah bahkan warga Nahdlatul Ulama di Indonesia ini adalah sebagai organisasi masyarakatan yang paling besar bukan hanya di Indonesia bahkan di dunia. Alhamdulillah. Maka para bapak ibu dan sekalian yang belum semuanya, alhamdulillah yang ini pernah melantik pengurus cabang istimewa NU di Korea Selatan. Wow, di mana? NU ini sekarang sudah berdiri di 36 negara di seluruh dunia. Di Amerika ada NU, di Eropa ada NU, di Inggris ada NU, di Belanda ada NU, di Jepang ada NU, di Malaysia apalagi, di Singapura apalagi, di Saudi Arabia mbahnya malah. Ya, saya pernah melantik pengurus cabang istimewa NU Korea Selatan. Di sana masyarakatnya ateis, tidak bertuhan dan tidak beragama.
Padahal dari namanya ini harusnya menjadi negara yang mendirikan sholat, karena Korea itu berasal dari Korea, Selatan itu berasal dari Selatan. Jadi Korea Selatan itu kira-kira masyarakat yang mendirikan sholat, ya. Harusnya, ya. Nah, saya ketika suruh melantik NU di Korea Selatan itu, tuan guru semuanya, para ustadz, para asatidz, para santri, saya heran. Ternyata tempatnya itu di GOR, di sport hall. Jadi ada sebuah kampus besar, mereka punya sport hall itu, punya gedung olahraga besar sekali. Nah, ketika belum masuk, saya bilang sama ketuanya, kebetulan namanya Kang Madi, ya, Kang, ini serius melantik NU Korea Selatan di gedung yang besar ini? Ya serius Pak Sekjen. Kira-kira ada orangnya nggak? Pokoknya Pak Sekjen nanti masuk saja, nanti lihat sendirilah. Dan betul, begitu saya masuk GOR, saya disambut dengan tola'al badru alaina. Itu yang hadir Pak, ada 7.000 jamaah warga NU di Korea Selatan. Kita bangga nggak jadi orang NU? Bangga loh. Di Korea Selatan ada orang NU segitu banyak, ya. Betul. Luar biasa. Ya. Dan mereka sudah bisa membeli 9 buah masjid. Satu masjid harganya 2 miliar, 3 miliar. Masjid di sana bukan yang kayak di sini yang gede-gede begini. Ini ruangan ini sudah terlalu besar kalau buat masjid di sana. Ya kira-kira 1, 2, 3, 4 petak inilah masjid. Ya. Dan alhamdulillah hampir setiap minggu banyak warga negara asli Korea Selatan yang ikrar membaca 2 kalimat syahadat. Mereka masuk Islam karena tertarik dengan dakwah Islam yang dikembangkan oleh para pengurus NU di Korea Selatan. Jadi begitu yang namanya dakwah pada orang non-muslim itu. Zaman bulan puasa ada warung buka, takbir Allahu Akbar, tutup. Saya mau tanya, kalau dakwah kita seperti itu, orang semakin dekat apa semakin jauh? Ya semakin lari. Kok Islam menakutkan begini ya? Betul. Tapi kalau kita lihat para ulama kita, para tuan guru kita, tuan guru termuji, beliau orangnya santun, ramah, senyum. Betul. Apa kita pernah lihat tuan guru termuji datuk kita tuh marah-marah begini-begini? Nggak pernah. Ya. Berasnya dibagi-bagi buat tetangga sebelahnya. Kita doakan beliau sehat ya. Al-Fatihah. Nah, jadi yang pertama kita menghadapi paham radikalisme dan terorisme, paham-paham transnasional yang masuk. Yang kenapa perlu saya sampaikan? Karena kalau dulu ketika mau menyebarkan paham-paham tertentu itu harus mendatangkan orang dari luar ke Indonesia. Sekarang nggak perlu, cukup di sosial media saja, ya, cukup di handphone ini. Ini kebetulan handphonenya merek iPhone ini, mohon maaf. Dan di sana mereknya Xiaomi kayaknya itu. Jadi kita doakan mudah-mudahan handphonenya bermanfaat ya. Handphonenya mau mahal seperti apa juga kalau tidak bermanfaat untuk apa? Betul. Nah ini mumpung bicara soal handphone, sudah ada yang download aplikasi Kartanu belum? Ya. Hah? Ya, sudah ada yang belum. Ya. Sekarang buka handphonenya, buka di Play Store atau di App Store, ketik Kartanu. Ya, nanti setelah itu download sendiri. Karena sekarang di sana kita bisa baca Quran, ya, kita juga bisa menentukan arah kiblat ketika kita perjalanan kemana, ya. Dan di sana ada banyak wirid-wirid ijazah dari para guru, para ulama kita. Nah, yang kedua, kita menghadapi situasi COVID. Ini mudah-mudahan semuanya pakai masker semua ini. Ini kalau di foto dibawa ke Jakarta viral, wah Pak Sekjen NU
berada di kerumunan yang tidak menetapkan protokol kesehatan. Ya. Nah kita, Bapak Ibu sekalian, maka pemerintah menyampaikan pakai masker, jaga jarak, ya, kemudian juga social distancing. Karena apa? Memang penularan COVID ini tidak terlihat oleh mata kita. Bahkan sekarang ada virus mutasi dari India yang penularannya jauh lebih cepat daripada virus sebelumnya. Ini di Kudus sekarang zona merah karena rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien yang datang. Kalau tidak salah, hampir setiap hari kematian yang 15 orang. Maka kita rajin-rajin, karena kita kan sebagai umat Islam sering berwudu, ya, tapi juga ditambah lagi kalau bisa kita sering cuci tangan. Kemudian juga kalau di kerumunan ini sebaiknya kita menggunakan masker. Efek pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, banyak toko-toko yang tutup. Secara nasional Jakarta saja sudah ada 3 pasar swalayan besar yang tutup. Ada Giant, Sentro, Matahari, ya, semuanya tutup. Puluhan ribu saudara-saudara kita ini kena PHK. Jadi banyak yang nganggur, banyak yang sulit ekonominya, banyak rumah makan yang tutup, banyak warung yang tutup. Maka di tengah situasi ini kita harapkan ada upaya-upaya dari banyak pihak agar kita bisa kembali sebagai masyarakat yang survive. Apakah ini hanya terjadi di negara Indonesia saja? Tidak, 215 negara juga sama. Penerbangan sekarang ketika saya di bandara saya sudah sepi sekali, meskipun sudah mulai normal, tapi masih sangat sepi. Termasuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini pun di hampir semua negara tidak diberikan kuota untuk bisa menyelenggarakan ibadah haji. Jadi hanya terbatas sekitar 68.000 lebih. Itu pun hanya untuk mukinin saja. Jadi orang yang tinggal di Mekah dan ekspatriat. Jadi orang-orang asing yang berada di sana. Mereka tidak membuka bandaranya untuk menerima jamaah dari luar. Kalau cuma 68.000, katakanlah 100.000, ya. Kuota haji kita itu setiap tahun 220.000. Itu untuk satu negara. Ini sekarang seluruh dunia cuma 60.000. Bayangkan, yang biasanya setiap haji itu ada 2 juta lebih manusia yang beribadah di sana. Ini sekarang nanti ketika melaksanakan wukuf, ya, Armina itu hanya 68.000 saja. Ya sepi pasti. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga kita menghadapi era yang disebut dengan transformasi digital. Ini era yang disebut dengan sekarang sudah sosial media. Karena apa? Pada tahun 2025 yang akan datang, hampir 70% penduduk Indonesia ini akan dihuni oleh generasi TikTok, ya, generasi milenial. Ini sekarang Sekjen NU kalau nggak lihat TikTok ketinggalan katanya. Karena di sana sekarang begitu banyak, ya, budaya pop yang dikembangkan. Bahkan sekarang dakwah ini juga sudah harus masuk ke semua platform digital yang ada. Nah, maka para santri kita harapkan ini di era transformasi digital ini kita dapat menjadi pemain penting sehingga kita tidak menjadi objek dari sebuah pasar besar. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak Helmi, kalau saya sih udah nggak mau sosmedan, bagaimana? Ya boleh aja. Tapi sekarang masyarakat kita ini sudah berpindah, sudah terjadi migrasi besar-besaran dari era yang disebut dengan ruang serba fisik, sekarang berubah menjadi ruang serba cyber. Jadi transformasi digital ini adalah sesuatu yang bersifat taken for granted, sesuatu yang bersifat imperatif, memaksa. Sekarang ekonomi kita mengarah kepada ekonomi digital. Saya punya teman di perbankan, saya tanya,
Pak, transaksi online itu sekarang sudah berapa persen Pak? Kan kalau dulu orang mau setor uang ke bank, mau transfer uang harus ke bank. Misalnya saya mau ngirim uang ke anak saya dari sekolah misalnya di luar negeri, saya harus ke bank dulu, terus uangnya dikasihkan ke orangnya, baru transfer setor ke anak saya. Terus saya tanya, berapa sekarang transaksi yang berpindah dari cara konvensional orang datang ke bank berubah menjadi online? Dijawab oleh petugas bank ini, oleh saudara teman saya yang bekerja di bank itu, sudah 90% lebih sekarang para nasabah itu menggunakan online. Pendidikan kita sekarang begitu banyak pendidikan model jarak jauh. Bahkan dakwah bidang keagamaan ini pun sekarang sudah kita kenal dengan dakwah virtual. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita menjadi bagian penting dari 3 tantangan besar ini agar kita bisa menjadi pemenang. Sekarang kembali ke kuis, ya. Pertanyaan pertama, siapakah penggagas dari konsep trilogi ukhuwah, ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, Basyariah, yang bisa menjawab? Maju. Pak Ron, siapkan hadiahnya. Silakan. Pertanyaan kedua, tahun berapa jargon hubul waton dengan iman ini disampaikan oleh siapa dan tahun berapa? Ada catatan ini, jadi sebelum NU berdiri. Ya. Pertanyaan kedua itu. Pertanyaan pertama dulu, Pak Ron atau Pak Khotib, tolong dibantu siapa yang bisa menjawab. Dipilih Pak Ron. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu belum ditanya. Sini maju. Mana mikrofonnya, pegang. Beli. Menghadap ke sana. Ya. Nama siapa nama? Nama saya Muhammad Faiz Ramdanul Habib. Muhammad Faiz Ramdanul Habib. Faiz. Saya panggil Gus Faiz saja ya. Sudah berkeluarga belum? Belum. Sudah punya calon istri belum? Harus sekolah. Ya? Masih siswa. Belum ya? Oke. Masih kelas berapa sekarang? Mau naik kelas 3 hadiah. Alia. Oke. Langsung jawab sekarang. Gus Faiz ya udah. Namanya Kiai Haji Ahmad Sidik. Wow, 100.000. Sini, oke, sini. Dapat hadiah foto dengan saya sini. Ya, sana. Yuk, foto. 1, 2. Oke. Yuk. Soalnya saya mohon maaf ya, saya tidak sentuhan karena saya kan habisnya pesawat ya. Jadi khawatir aja saya, menjaga aja. Mohon maaf ya. Kemarin ketika saya sowan Datuk juga Tuan Guru juga sama. Ya. Kemudian pertanyaan kedua tadi, siapa yang mengawali mencetuskan jargon hubul waton minal iman dan tahun berapa? Ada nggak? Siapa namanya? Jawawardi. Siapa? Mawardi. Muhammad Mawardi. Jawawardi. Ya. Oke, apa jawabannya? Tahun 1984. Oh, tahunnya salah. 1983. Enggak, ini hubul waton minal iman. Kalau salah gimana? Ganti ya? Ganti.
Bisa Google ini sebetulnya. Tahun berapa? Ini sebelum NU berdiri ini. Jargon ini disampaikan sebelum NU berdiri. Ayo, ini sudah untuk madrasah kader NU. Ada yang bisa nggak? Ya. Ada yang bisa? Ya, tahun berapa? Tahun berapa? 1916. 16 ya. Ya, terus yang mencetuskan siapa yang mencetuskan? Hubul Batul Minal Iman yang pertama kali mencetuskan siapa? Hah? Masa nggak tahu? Nah gini, siapa yang mencetuskan pertama kali jargon Hubul Batul Minal Iman? Nah itu pertanyaannya nih, gampang deh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekjen yang telah memberikan saya kesempatan. Jadi perlu perkenalan Pak. Boleh, nama siapa? Nama saya Rizky Muhammad Ipana, asli Dusun Presak. Ya. Saya menjadi mahasiswa di IAKH Komarul Huda Bagu. Ya. Jadi untuk pertanyaan tadi, Ya. jadi tahun untuk apa namanya? Jadi tahun 1926. 66. Ya 26 Pak. 26 Ya. berdiri, itu NU berdiri. Ya. Oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya oke, kita dengarkan ya 100.000. Ya. Bisa foto Pak? Ya boleh. Bolehlah foto gantian sini. Foto nanti langsung di Instagram ya. Cek. Nah, mana. Ayo. Satu lah. Ya. Sip. Sepedanya langsung dibawa sepedanya. Sekarang pertanyaan ketiga, ya. Oke. Siap-siap. Siapa yang bisa menjawab konsep trilogi ukhuwah itu apa saja dan penjelasannya seperti apa? Ya. Oke, maju. Ayo maju. Gampang loh, ini kan kita ke-NU-an ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Muhammad Hulaimi. Saya sama alhamdulillah menjadi sekretaris juga di MWC ya. Oh iya. Ya, untuk pertanyaan ini, trilogi ukhuwah itu ada 3. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara sesama Islam. Kemudian ada ukhuwah wataniyah, persaudaraan antara sesama warga negara. Dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan antara sesama manusia. Ya, ini karena yang jauh sekretaris ya pasti bener lah. Karena kalau nggak bener nggak lulus ya sekretaris. Oke, 100.000 lah ya. Ini betul ini, sekretaris. Bersama sekjen dengan menahului. Oke, sip. Pertanyaan keempat gampang. Sebutkan nama lengkap saya. Ya maju.
Oh, putri ini luar biasa ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan, nama saya Bella Ayu Astri Putri. Oh. Saya siswi di MA Kamarlu Huda Bagus. Langsung bisa dijawab. Langsung bisa dijawab. Bapak Helmi Faisal Zaini. Ya. Betul, 100. Jabatan saya sekarang sebagai apa? Sekjen NU. Ya. Oke, bertanya 100.000. Ayo, jadi foto ya. Ayo. Wow. Sip. Ya, ya. Ini calon pengurus Fatayat NU ini ya. Pertanyaan terakhir ya. Betul ya, terakhir. Pertanyaan terakhir. Ini geografi aja nih, mudah ini. Sebutkan berapa kabupaten kota yang ada di NTB dan apa saja. Kiai boleh nggak? Tuan Guru boleh nggak nih? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Rianto Ilham, Hatib Anting Desa Sintu. Oh, Hatib Surya. Ya. Banyak kecamatan yang ada di kabupaten yang ada di NTB, ada 10 kabupaten. Ya, apa saja? Yang pertama Kota Mataram, Oke. Terus? Lombok Tengah, Terus? Lombok Barat, Ya, terus? Kabupaten Lombok Utara, Ya, terus? Sumbawa, Terus? Sumbawa Barat, Terus? Bima, Terus? Dompu, Terus? dan Kota Bima. Kecamatan Bima, Kabupaten Bima, sama Kota Bima. Terus? Sumbawa Barat, Sumbawa, Ada yang kurang? Lombok Timur. 100.000. Oke, dapat 100.000. Hei, dulu, sini, dulu. Ya. Oke. Sip. Ya, kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini biasanya kalau anak-anak sekolah di belakang pelajarannya lupa, yang dihafal kuisnya tadi itu ya. Baik, terima kasih. Dan setelah ini saya insya Allah akan hadir di acara pelantikan MWCNU. Dan hari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita doakan mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diberikan tempat yang terbaik. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan. Bagi kita semuanya, mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala. Dan kita doakan mudah-mudahan kita senantiasa bisa bermanfaat, bermakna. Kita doakan anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan dunia akhirat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absar
والصالحين وأنبيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Maaf, Allahumma fiqh ila kulli tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.